Ferruccio Lamborghini. Pendiri dari perusahaan mobil Italia Lamborghini, ia merupakan anak dari pasangan viticulturist Antonio dan Evelina Lamborghini. Ferruccio Lamborghini lahir pada tanggal 28 April 1916. Lamborghini muda tertarik pada mesin pertanian, bukan gaya hidup pertanian itu sendiri, dan ia belajar teknik di Fratelli Italia, sebuah lembaga pendidikan dekat Bologna. Pada tahun 1940, ia direkrut Angkatan Udara Kerajaan Italia, di mana ia menjabat sebagai montir di Pulau Wilayah Rhodes, bagian Kerajaan Italia, sejak 1911. Setelah Perang Italia-Turki, ia menjadi pimpinan Satuan Pemeliharaan Kendaraan. Lamborghini dipenjarakan ketika pulau itu jatuh ke tangan Inggris pada akhir perang pada 1945 dan tidak bisa pulang sampai tahun 1946. Setelah Perang Dunia Kedua, Lamborghini yang telah tersohor sebagai mekanik handal di Angkatan Udara Italia memproduksi bisnis traktor yang bahan bakunya berasal dari surplus peralatan militer. Tak disangka, bisnisnya pun kian pesat dan melakukan ekspansi ke sektor infrastruktur, khususnya untuk peralatan pemanas dan pendingin ruangan. Ya, awalnya produsen mobil Lamborghini ini didirikan oleh seorang pendiri perusahaan traktor, Ferruccio Lamborghini. Traktor dengan merek Lamborghini Trattori pun dibangun dari bahan baku produksi militer pasca Perang Dunia Kedua yang melimpah kala itu. Ferruccio Lamborghini pun berubah menjadi kaya raya dan akhirnya menggeluti hobi mahal dengan membeli sebuah Ferrari 250 GT. Namun, mobil tersebut justru menimbulkan kekecewaan, sebab ia justru frustasi karena permasalahan kopling hingga akhirnya menemui Enzo Ferrari untuk meminta saran. Bukan jawaban yang ia dapat, Enzo Ferrari justru melemparkan komentar yang membuat Ferruccio Lamborghini tersinggung. Masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya, kata Ferrari. Yang parahnya lagi, Ferrari pun melontarkan ucapan pedas dengan menyuruh Lamborghini untuk mengurusi traktornya saja. Merasa dihina, Lamborghini pun bersumpah untuk menciptakan sebuah mobil mewah dengan mesin dan pesona yang lebih baik. Setelah itu, Lamborghini pun mulai serius untuk menggarap mobil. Ia pun memanfaatkan sebuah kota kecil Sangata sebagai basis produksi mobil-mobilnya. Pada masa awal, mantan karyawan Ferrari, Giotto Bizzarini, Franco Scaglione, dan Gian Paolo Dallara diajak ikut bergabung. Tugas 3 orang mantan pekerja Ferrari itu sangat jelas, membuat GT mewah dan kuat yang mampu mencapai kecepatan 241 km per jam. Ferruccio sukses melahirkan mesin V12 pertama dengan kemampuan 350 daya kuda atau deka. Mesin inilah kemudian dibenamkan pada Lamborghini 350 GTV yang diperkenankan di Turin Auto Show 1963. Tak disangka, respons terhadap 350 GT versi produksi 350 GTV menuai respons positif. Lebih dari 130 unit terjual sepanjang tahun 1963. Tidak tinggal diam, ia mulai menciptakan 400 GT dan 400 GT2 plus 2 di fasilitas produksi yang berlokasi di kota kecil bernama Sangata. Lamborghini tak berhenti membuat kejutan. Di Geneva International Motor Show edisi 1966, mereka memperkenalkan kepada dunia model Miura. Kejutan berlanjut di tahun 1973 dengan membawa LP400 Countach. Interiornya memakai bahan suede berwarna hitam dan model pintu yang dibuka ke atas. Namun, pada tahun 1974, bisnis traktor mereka turun. Banyak pesanan gagal dan perusahaan merugi. Tahun 70-an, terjadi krisis minyak dan otomatis menghambat penjualan mobil berperforma. Selain itu, masalah pada proses produksi juga membuat konsumen lari. Dan akhirnya, Fiat memegang kendali Lamborghini. Puncaknya, pada tahun 1978, perusahaan ini menyatakan bangkrut, yang kemudian Memran Brothers mulai mengambil alih perusahaan pada tahun 1980. Saat itu, ia mengembangkan LP400 Countach menjadi LP500S.
Namun, nampaknya Mimran Brothers tidak begitu menunjukkan perkembangan dalam penjualan dan akhirnya menjual perusahaan kepada Chrysler Corporation, sebuah perusahaan mobil asal Amerika Serikat. Di bawah kendali Chrysler Corporation, penjualan Lamborghini Diablo mulai menunjukkan tren positif. Tidak seperti Ferrari yang mengikuti ajang Formula 1, perusahaan ini hanya mengambil jalur lain dengan menjadi supplier mesin lewat tim Minardi, Lotus, Ligier, Modena, dan La Rose pada tahun 1989 hingga 1993. Namun, pada tahun 1993, sang pencipta Lamborghini tutup usia. Kemudian, di tahun yang sama, Chrysler mulai mengalami masa kesulitan. Lagi-lagi, Lamborghini kembali berpindah dan memutuskan bergabung dalam payung Volkswagen Group pada tahun 2012. Saat itulah mereka mulai melakukan pengembangan Murcielago dan diteruskan oleh model Aventador. Dan pada akhirnya, perusahaan mobil Lamborghini kembali terselamatkan setelah diambil alih oleh perusahaan mobil Audi. Lahirlah beragam Lamborghini untuk menambah line-up, seperti Gallardo dan terakhir Vignano. Pada ulang tahun ke-100 kelahirannya, mobil mahakarya perusahaan Lamborghini yang bernama Centenario Lamborghini memulai debutnya di tanggal 28 Juni 2017 yang lalu. Mobil ini diluncurkan untuk memberikan penghormatan kepada visi, keberanian, dan kepribadian unik dari Ferruccio Lamborghini, sang pendiri perusahaan mobil sport mahal tersebut. Ferruccio Lamborghini telah memberi pelajaran buat kita bahwa sesuatu yang lebih baik tidak selalu bisa untuk diterima. Tetapi beliau membuktikan bahwa sesuatu yang lebih baik pantas untuk diperjuangkan.